Kebanyakan ketika melihat tanaman cabai kita sudah tidak berproduksi lagi, apalagi di ujung ranting sudah tidak mengeluarkan tunas, pasti yang ada di pikiran kita yaitu dibasmi atau dibuang dan diganti dengan tanaman baru lagi. Tetapi di channel Belajar Organik ini berbagi cara memanfaatkan tanaman yang sudah tidak berproduksi sehingga menjadi berproduksi seperti sedia kala. Mari ikuti videonya secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat taniku semua dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dan diberikan kesehatan serta umur yang panjang. Dan semoga kita tetap diberikan kesemangatan di dalam kita beraktivitas, yaitu bertani. Oke, baik para sahabat taniku semua, bertemu lagi di channel Belajar Organik. Tentunya channel yang berbagi tentang cara ataupun ilmu bertani yang gratis, kemudian irit dengan biaya, memanfaatkan sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat. Sahabat tani semua, biasanya ketika melihat di lahan kita, di tanaman kita ya, sudah habis masa produksinya ataupun sudah tidak mau berproduksi lagi, kemudian banyak terserang penyakit ya seperti ini. Itu biasanya yang ada di pikiran kita yaitu kita biarkan saja ataupun kita basmi dan dibuang dan diganti dengan tanaman yang baru lagi. Tapi di channel Belajar Organik ini akan mencoba berbagi bagaimana caranya kita memanfaatkan tanaman yang sudah tidak berproduksi lagi sehingga menjadi berproduksi secara maksimal seperti sedia kala ya, tanpa kita mengganti dengan tanaman baru, tanpa kita membuat ataupun menyemai tanaman baru lagi. Ini masih bisa kita manfaatkan agar dia mampu berproduksi lagi seperti sedia kala. Oke sahabat tani semua, tanpa berlama-lama lanjut kita ke langkah-langkahnya ya. Langkah untuk membuat tanaman yang sudah tidak berproduksi lagi, seperti tanaman cabai ini ya. Terlihat di ujung ranting-rantingnya sudah nggak mau lagi keluar tunas, sehingga dia sangat sulit sekali untuk produksi. Ini sudah kering ya sahabat tani. Oke, kita lakukan penggalian untuk langkah yang pertama sahabat tani. Kita cabut. Jadi untuk kita lakukan pemindahan ya. Ini sahabat tani, kita cabut seperti ini. Selanjutnya kita lakukan perawatan sahabat tani. Jadi seperti ini ya, ini tanaman sudah tua sekali ini sahabat tani. Kemudian akar-akarnya ini sudah oke sahabat tani, setelah kita cabut kemudian kita bawa ke tempat perawatan ya, untuk kita lakukan perawatan. Mungkin ada patogen ataupun jamur yang ada di sekitar akar ini kita sterilkan ataupun kita bersihkan. Oke, kemudian untuk bahan-bahan apa saja yang kita persiapkan untuk melakukan perawatan ke cabai yang sudah tua ini ya. Jadi untuk bahan-bahannya yang perlu kita siapkan, yang pertama yaitu lidah buaya sahabat tani. Jadi manfaat lidah buaya itu bagi pertanian itu sangat
banyak sekali ya. Di dalam lidah buaya ini terdapat hormon auksin dan giberlin ya, yang merupakan ZPT yang mampu merangsang akar ataupun tumbuhnya tunas-tunas baru, sahabat tani. Dan di sini juga terdapat antibakteri, kemudian anti jamur ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kunyit, sahabat tani. Nah, kunyit ini juga sangat banyak sekali manfaatnya, dimana dia mampu untuk membasmi jamur ataupun patogen yang ada di tanaman kita, terutama yang ada di akar, sahabat tani. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu kita harus menyiapkan bawang merah ya. Jadi bawang merah ini fungsinya untuk sebagai ZPT, kemudian untuk mensterilkan pisau ya, pisau ataupun alat yang kita gunakan untuk memotong ranting-ranting yang nanti. Oke ya sahabat tani, jadi cukup itu aja bahannya. Jadi bawang merah, kemudian kunyit, selanjutnya ada lidah buaya, sahabat tani. Sahabat tani, untuk langkah yang pertama kita hancurkan dulu lidah buayanya ya, untuk mengeluarkan sari-sarinya ataupun mengeluarkan hormon auksin dan giberlin. Kemudian di sini juga terkandung magnesium ya. Kemudian ada antibakterinya juga. Jadi yang pertama kita hancurkan dulu lidah buayanya. Kemudian kita masukkan ke dalam air ya. Air seperti ini. Terus untuk yang selanjutnya kita hancurkan juga kunyit agar keluar sari-sarinya. Jadi ini yang lebih baik sebenarnya ditumbuk seperti ini ya sahabat tani, agar dia tuh keluar kandungan yang kita manfaatkan, terutama untuk membasmi patogen yang ada di perakaran tanaman kita. Jadi kita hancurkan seperti ini. Oke sahabat tani, sambil menonton tentunya sahabat tani jangan lupa untuk memberikan dukungannya dengan cara di subscribe, kemudian di like. Dan mungkin apabila ada saran ataupun pertanyaan, boleh sahabat tani semua ditulis di kolom komentar ya, nanti akan langsung saya jawab. Oke, setelah kunyitnya hancur seperti ini sahabat tani, selanjutnya kita masukkan ke dalam air seperti ini sahabat tani. Setelah kita masukkan ke dalam air bahan-bahannya tadi, selanjutnya kita lakukan peremasan ya, peremasan agar supaya sari-sari dari lidah buaya kemudian kunyit ini tercampur ke dalam air, yang nantinya kita gunakan untuk melakukan perawatan cabai yang berusia tua yang dianggap sudah tidak bermanfaat. Jadi ini bisa menjadi bermanfaat ya. Kita cukup menggunakan bahan-bahan organik seperti lidah buaya kemudian kunyit ya. Oke, sambil menunggu lidah buaya dan kunyitnya ini tercampur rata ataupun sari-sari kandungan dari lidah buaya dan kunyit ini tercampur ke dalam air, untuk langkah yang selanjutnya kita lakukan perawatan di bagian tanaman yang akan kita lakukan perawatan ya, ataupun kita lakukan peremajaan. Oke sahabat tani, jadi untuk langkah perawatan di batangnya
ataupun tanamannya, yang pertama kita harus melakukan pemangkasan sahabat tani. Pemangkasan di bagian yang mengarah ke ranting ya. Jadi yang kita pangkas yaitu ini batang pokoknya ya. Ini sangat besar sekali, ini sebesar jempol saya ya. Kemudian untuk yang kita lakukan pemangkasan yaitu di cabang Y yang kedua sahabat tani. Jadi ini Y yang pertama ya, kemudian ini Y yang kedua. Nah ini yang kita pangkas yaitu di bagian sini sahabat tani. Ini kemudian ini Y kedua juga ya. Nah ini yang kita pangkas mulai dari ini ya, di atas ruas dari cabai kita ya. Jadi ini sahabat tani. Namun sebelum kita lakukan pemangkasan, kita harus melakukan sterilisasi di pisau ataupun alat yang kita gunakan untuk memangkas ya, dengan cara kita iriskan ke bawah seperti ini sahabat tani, agar supaya tanaman kita itu tidak terinfeksi dari bakteri ataupun patogen yang menyebabkan pembusukan ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita lakukan pemangkasan di bagian Y yang kedua sahabat tani, seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita lakukan pemangkasan. Kalau sahabat tani semua punya gunting pertanian itu sangat baik sekali ya. Tapi berhubung saya tidak punya, maka saya menggunakan pisau saja. Yang penting pisaunya tajam, kemudian steril ya. Nah seperti ini sahabat tani. Nah, setelah kita pangkas seperti ini, jangan lupa kita berikan bawang merahnya seperti ini sahabat tani. Nah ini tujuannya untuk mencegah agar supaya di ujungnya ini tidak dihuni oleh bakteri ataupun jamur ya, yang menyebabkan pembusukan di area batang ini sahabat tani. Karena kalau sampai terjadi pembusukan, nanti akan menjalar ke seluruh bagian tanaman, sehingga dia tidak mampu untuk tumbuh lagi sahabat tani. Oke ya, untuk pemangkasan yang bagian atas ataupun bagian ranting, jadi yang kita lakukan pemangkasan yaitu di jalur Y yang kedua ya. Ini yang Y yang pertama dari batang pokok, kemudian ini Y yang kedua. Yang kita lakukan yaitu di atas ruas ya. Ini kan ruas, setelah Y kemudian ada ruas lagi. Nah ini yang kita potong bagian atas ruasnya ya, seperti ini. Kemudian kita berikan bawang merah seperti ini. Nah, setelah kita melakukan perawatan di bagian ranting ataupun cabang dari tanaman kita, selanjutnya kita lakukan perawatan di bagian akar sahabat tani. Jadi akar ini sangatlah penting bagi pertumbuhan tanaman kita, dan juga akar ini adalah sangat rawan sekali terserang jamur ataupun bakteri ya. Makanya kita harus lakukan perawatan juga agar supaya ketika kita lakukan peremajaan nanti pertumbuhannya bisa maksimal sahabat tani. Jadi untuk yang pertama kita cuci dulu akarnya di air biasa ya. Ini saya menggunakan air biasa saja. Kita bersihkan dari tanah-tanah yang masih menempel seperti ini sahabat tani. Kemudian akar-akar yang sudah tua seperti ini kita lakukan pemotongan sahabat tani, agar supaya nanti tumbuh akar baru lagi
akar muda, akar yang mampu menyerap nutrisi secara maksimal sahabat tani. Oke, setelah kita cuci, untuk langkah yang selanjutnya kita lakukan perendaman di air lidah buaya yang dicampur sama kunyit tadi ya sahabat tani. Ini tidak perlu lama, cukup kita lakukan sambil kita cuci ya, seperti ini sahabat tani, untuk membersihkan jamur ataupun patogen yang ada di bagian akar, seperti ini sahabat tani. Ini biasanya kan jamur dia ataupun patogen biasanya dia bersembunyi di sela-sela akar seperti ini sahabat tani. Jadi dengan larutan lidah buaya kemudian kunyit, jadi dia mengandung ZPT yang mampu merangsang pertumbuhan akar baru, sehingga nutrisi yang ada di media tanam itu bisa terserap dengan sempurna. Kemudian pertumbuhan tanaman yang sudah tua ini bisa menjadi seperti tanaman yang masih muda. Oke sahabat tani, setelah kita lakukan pencucian di bagian akar, ini selanjutnya kita rendam seperti ini ya. Kita taruh di dalam ember yang berisi larutan lidah buaya dan kunyit tadi. Untuk yang selanjutnya kita lakukan persiapan untuk media tanamnya ya. Media tanam yang baru yang perlu kita siapkan yaitu tanah seperti biasa ya. Kalau sahabat tani di area sahabat tani itu tanahnya subur, itu sangat baik. Tapi kalau di tempat saya ini tanahnya liat sahabat tani, tapi tidak masalah. Nyatanya saya walaupun di tanah liat ini masih bisa tumbuh subur tanaman saya. Kemudian yang selanjutnya kompos kohe kambing ya. Ini yang sudah difermentasi sahabat tani. Jangan kohe kambing yang masih baru ya, karena masih banyak patogen jahat yang terkandung di kohe yang masih baru. Jadi kita lakukan fermentasi dulu di kohenya. Nanti untuk video fermentasinya saya akan bagikan di video yang selanjutnya. Jadi untuk yang kedua yaitu kompos yang sudah selesai fermentasi. Yang kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ini yang harus ya, wajib ya. Ini adalah humus bambu sahabat tani. Jadi di humus bambu ini terkandung banyak jamur trichoderma, jamur mycorrhiza, bakteri pengurai bahan organik. Kemudian ZPT juga ini terdapat di humus bambu ini ya. Jadi ini wajib ada ya sahabat tani, agar supaya proses pertumbuhan dari tanaman yang tua menjadi muda lagi itu bisa menjadi lancar sahabat tani. Oke, setelah bahannya kita sediakan, selanjutnya kita masukkan kohenya sahabat tani ke dalam media tanam seperti ini sahabat tani. Selanjutnya kita aduk seperti ini. Nah, setelah kita aduk, ini kita masukkan tanaman yang sudah kita rendam tadi ya ke dalam media tanam seperti ini sahabat tani. Nah, kemudian atasnya kita kasih humus bambunya sahabat tani. Kenapa saya menggunakan humus bambu? Karena selain kandungan yang saya sebutkan tadi, ini saya sudah pernah melakukan pembuktian ya. Jadi tanaman saya itu pernah terserang layu fusarium. Kemudian atasnya itu saya mencoba iseng-iseng saya berikan humus bambu ya, karena di dalam humus bambu itu terdapat jamur trichoderma ya. Dan alhamdulillah berhasil sahabat tani.
jadi tanamannya tidak jadi mati karena layu fusarium ya. Ternyata sangat baik sekali manfaat dari humus bambu. Oke, setelah tanamannya kita tanam kembali di media tanam, untuk yang selanjutnya yaitu air dari campuran lidah buaya dan kunyit tadi itu jangan dibuang ya, kita siramkan di media tanamnya seperti ini sahabat tani. Jadi ini secara otomatis patogen yang ada di akar itu akan mati, kemudian kandungan dari ZPT yang ada di kunyit dan lidah buaya tadi itu bisa langsung diambil manfaatnya oleh tanaman kita, sehingga akarnya ini akan langsung tumbuh, kemudian akan muncul tunas-tunas baru lagi di ruas-ruas batangnya ini sahabat tani. Nanti ini di ruas-ruas batang ini kan akan muncul tunas baru lagi, yang tentunya tunas ini akan membawa bunga dan buah yang sangat banyak, seperti tanaman yang baru kita tanam sahabat tani. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tahap perawatan di media tanam yang baru ya. Jadi untuk tanaman yang baru kita pindahkan seperti ini cukup kita berikan nutrisi yang banyak mengandung nitrogen ya, untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru seperti ini sahabat tani. Jadi di masa pertumbuhan pembentukan tunas baru ini jangan diberikan pupuk perangsang buah ya, nanti dia akan terhambat pertumbuhan tunas ini. Jadi nanti kita lakukan pemberian perangsang buah itu ketika tanaman kita memunculkan tanda-tanda munculnya bunga. Jadi setelah muncul bunga secara tersendiri itu baru kita berikan nutrisi perangsang buah ya sahabat tani. Jadi ketika dari awal penanaman baru, pemindahan ke media tanam baru, kemudian ketika muncul tunas seperti ini jangan diberikan nutrisi perangsang buah ya, karena nanti akan menghambat proses pertumbuhan dari tunas ini sahabat tani. Oke sahabat tani semua, setelah prosesnya kita lakukan semua, dari mulai perawatan yaitu memangkas ranting, kemudian perawatan bagian akar, kemudian kita tanam ke media tanam yang baru, selanjutnya kita taruh di area yang terkena sinar matahari ya sahabat tani seperti ini. Kenapa kok ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari? Karena agar supaya menjaga yang bekas kita pangkas tadi itu cepat kering, kemudian tidak terjadi pembusukan ya sahabat tani. Nah contohnya seperti ini yang sudah berhasil saya lakukan ya sahabat tani. Jadi ini tidak busuk ya, kemudian dia tumbuh tunas baru di ruas-ruas tanaman cabai. Jadi setiap ruas ini tumbuh tunas baru sahabat tani. Jadi seperti ini ya, ini hasil dari proses saya melakukan peremajaan ataupun merefresh tanaman yang sudah tua menjadi muda lagi sahabat tani. Ini berusia 1 minggu ya sahabat tani. Jadi ini contohnya yang sudah berhasil saya lakukan, kemudian saya bagikan ke sahabat tani semua mengenai cara-caranya. Ini berusia 1 minggu muncul tunas baru yang sangat muda, kemudian sangat mulus ya. Ini nanti di usia 20 hari insya Allah akan menghasilkan ataupun mengeluarkan buah. Dan ini saya berikan perban ya dengan plastik agar supaya tidak terjadi pembusukan.
tapi ternyata yang tidak saya berikan perban pun ini ternyata tidak busuk ya, asalkan kita ditaruh di tempat yang terkena matahari, kemudian kita berikan bawang merah ya, supaya tidak ada bakteri yang menyebabkan pembusukan sahabat tani. Oke sahabat tani semua, cukup sekian dulu ya tutorial cara merefresh ataupun meremajakan tanaman yang sudah tua, yang sudah uring-uringan, sehingga menjadi tanaman yang mampu berproduksi secara maksimal seperti tanaman muda. Tentunya cara ini saya bagikan setelah saya mendapatkan bukti, setelah saya melakukan uji coba dan berhasil, kemudian saya bagikan ke sahabat tani semua. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa didukung channelnya dan ditulis di kolom komentar apabila ada kritik, saran, kemudian pertanyaan. Kemudian selanjutnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini ada perkataan yang salah ataupun kurang berkenan di sahabat tani semua. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.